Selamat malam. Malam Pak. Malam Pak, silakan. Selamat malam Ibu ya. Selamat malam Pak Clay. Baik Bu, saya mau bertanya Ibu. Sebelumnya di Katolik ya. Ibu pernah berdoa di depan patung Bunda Maria ya? Iya pernah. Saya pernah bakar lilin, bawa bunga, ya sembahyang rosario di sana. Saya pernah Pak. Oke, dan itu Ibu anggap menyembah berhala? Waktu awalnya tidak Pak. Saya tidak menganggap itu menyembah berhala. Oke. Sebentar dulu, langsung saya tanya aja Bu. Penyembahan berhala menurut konsep Ibu itu bagaimana? Penyembahan berhala ini begini Pak, kalau kita menyembah kepada orang lain, meminta pertolongan kepada orang lain selain Tuhan. Jadi hanya satu-satunya Tuhanlah tumpuan harapan kita untuk berdoa. Jadi Ibu menganggap orang Katolik itu meminta selain daripada Allah ya? Ibu tahu doa sama Maria? Sebentar Bu, saya Katolik Bu. Sebentar Ibu, saya Katolik. Ibu dari tadi banyak bicara tentang Katolik dan sekarang izinkan orang Katolik untuk meluruskan banyak hal yang disalah pahami oleh Ibu ya. Dan semoga saluran ini menjadi berkat bagi semua, bukan hanya bagi agama Ibu. Saya tanya sama Ibu, adakah di depan patung itu Ibu melihat ada orang Katolik itu membakar misalkan atau menyembelih kambing atau ayam Ibu? Itu tidak ada. Nah oke. Tidak ada Ibu, penyembahan berhala itu ditandai dengan mempersembahkan korban Ibu di depan patung. Ya, ditandai dengan demikian Ibu. Dan itu tidak ada di dalam gereja Katolik. Ibu tahu apa yang tertulis dalam 1 Samuel 16 ayat 7 Ibu? Bapak bacakan aja kalau memang Bapak punya ayatnya. Oke, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ibu melihat kami sembah patung, Tuhan melihat kami menyembah Dia. Bangsa kafir melihat Joshua berlutut di depan tabut dan menyangka Joshua adalah penyembah berhala seperti mereka, tetapi Tuhan melihat Joshua menyembah Dia. Ibu boleh bermegah karena tidak berdoa di depan patung. Tetapi di gereja Ibu ada salib tidak? Ada salib tidak di gereja Ibu? Kalau salib dibuat itu ada Pak sebagai hiasan. Oke. Saya tidak akan bodoh mengatakan, saya tidak akan bodoh mengatakan bahwa Ibu Clay, sebentar Pak, suaranya yang santai aja Pak ya, nggak usah ngotot-ngototan kayak begitu ya. Jadi supaya kita berdiskusinya bisa enak gitu loh ya. Jadi kalau narasumber lagi menjawab, Anda tolong hargai, tolong diam dulu sampai beliau selesai menjawab, baru Anda memberikan tanggapan gitu. Jadi supaya diskusinya juga enak ya. Baik, saya jelaskan dulu ya. Saya tidak akan bodoh dan menuduh Ibu sedang menyembah kayu, Bu. Ya, karena saya tahu Ibu tidak menyembah kayu. Saya melihat di depan mata, tapi Tuhan melihat hati Ibu. Kami umat Katolik bukan orang bodoh yang tidak bisa membedakan antara Tuhan dan patung, Ibu. Bagi kita, penyembahan berhala itu adalah barang siapa mencintai sesuatu lebih dari dia mencintai Allah. Apapun cinta itu merupakan seorang penyembah berhala. Misalkan Ibu menyukai suatu pekerjaan lebih dari semuanya. Ibu bekerja untuk mencari duit. Karena Ibu lupa ke gereja, itu termasuk penyembah berhala, Bu. Atau orang yang sangat terikat dengan kedagingannya. Ya, dia berusaha dengan segala cara untuk memuaskan dagingnya setiap hari. Itu termasuk penyembah berhala karena dia menggeser Allah sebagai pusat di hatinya dia. Dia mendirikan altar bagi dagingnya. Itulah penyembah berhala, Bu. Tidak sesederhana orang berlutut depan patung, Ibu. Kita menghormati bendera merah putih, itu kita menghormati simbol negara, Bu. Bukan kita menyembah negara itu. Itu beda, Bu. Itu satu. Soal penyembahan. Sekarang tentang saudara Yesus ya. Saya ingin bertanya sama Ibu. Saat Yesus disalib, saudara Yesus di mana ya? Saat Yesus disalib. Di mana saudara Yesus? Ibu punya anak nggak, Bu? Tidak punya.
Saya punya anak. Ada berapa Bu anaknya? Ada 2. Kalau salah satunya meninggal dan ibu sudah tua, dia berpesan kepada sahabatnya untuk merawat ibu, kira-kira logikanya masuk nggak? Ibu kan masih punya Gini anak Pak Clay, saya boleh bisa menjawabnya karena berhubung waktu Bapak juga kan cuma diberikan 5 menit ya. Saya minta diberikan waktu lebih banyak karena biasanya cabai Pak Clay, tolong santai aja Pak ya, tolong santai aja bicaranya. Baik Pak, lanjut. Oke, silakan. Oke, Pak Clay, saya menghargai apa yang menjadi kepercayaan. Saya berharap juga Bapak bisa menghargai kepercayaan yang saya anut ya. Saya tidak mempercayai apa yang dikatakan atau penafsiran manusia. Yang saya menemukan semuanya itu adalah di Alkitab. Jadi kalau Bapak Anda tidak menerima apa yang saya katakan itu, Anda tidak menemukan saudara Yesus di bawah salib Ibu. Pak Clay, sebentar Pak, tolong kalau narasumber lagi menjawab, tolong Anda diam dulu sampai beliau selesai menjawab, baru Anda memberikan tanggapan. Jadi supaya diskusi kita itu enak gitu ya. Lanjutkan. Baik, saya minta waktunya diberi agak lama seperti waktunya Cabe ya, ketika Bursadin bicara. Karena ini kan spesifik, dia nyebut Katolik, dia menyebut, saya sebagai orang Katolik berhak mempertanggungjawabkan iman kami. Ada 1,5 miliar orang Katolik di sini, dan mereka bukan penyembah patung. Oke, silakan Ibu Heni, silakan. Iya, Pak Clay, saya tidak menentang apapun yang menjadi kepercayaan Anda, ya. Apa yang saya katakan, apa yang saya alami, dan apa yang saya temukan di dalam kebenaran firman. Kalau seperti Pak Clay mengatakan tidak menyembah patung, ya, saya itu waktu pada saat itu saya diajarkan saya untuk pergi kayak kepada Santo, kan ada patung-patungnya ya, saya dimintakan ke sana untuk minta didoakan. Dan kemudian Pak Clay, seperti yang pertama saya katakan tadi, saya memahami pengajaran di Katolik itu pertama ada latria. Latria itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Dan jangan lupa bahwa di Katolik juga diajarkan hiperdulia. Hiperdulia itu penyembahan kepada Bunda Maria. Ya, itu penyembahan. Ibu salah, Ibu, saya Katolik Bu. Ibu fitnah itu. Maaf, penghormatan. Maaf Pak, kalau Bapak mengatakan saya memfitnah, sebentar Pak, itu Bapak menentang aja apa pengajaran yang ada di Katolik ya. Kemudian ada pengajaran namanya dulia. Tidak ada Katolik menyembah Maria. Kami tidak menyembah selain daripada Allah, Ibu. Oke, kalau udah begini ya Pak ya, saya nggak bisa menjelaskan karena paham Bapak dengan paham saya untuk mengerti kebenaran firman itu tidak sama. Iya, tidak paham jelas. Bapak tidak menerima apa yang saya jelaskan, pengalaman saya bagaimana Tuhan saya. Saya tidak terima karena Ibu bilang kami menyembah Maria. Itu salah Ibu. Saya harus luruskan, ini didengar banyak orang. Kami tidak pernah menyembah Maria, Ibu. Penyembahan tertinggi kami ada pada Ekaristi. Oke, saya juga penyembahan Ekaristi waktu pada saat itu. Iya, adakah salah Maria didengungkan di situ? Hati-hati Ibu kalau bicara. Sebentar, saya belum selesai Pak. Saya mau jelaskan ke Ibu ya. Jika Katolik menghormati Maria. Sebentar Pak Clay, saya minta Anda punya suara, intonasinya diturunkan ya. Karena saya lihat dari tadi Anda ini punya tekanan suara meninggi terus. Diskusi kita jadi tidak enak gitu loh kalau Anda punya suara seperti itu. Jadi tolong saling belajar. Maksudnya berdiskusi. Ini kan Ibu Heni kan lagi clearkan. Nah, Anda kalau memberikan tanggapan, tolong suara
itu jangan meninggi. Cukup jelaskan aja sesuai dengan apa yang Anda pahami. Saya berusaha, Pak, karena ya, saya akan berusaha. Ya, Lanjut, Ibu. Ya, Bapak luruskan aja, jelaskan. Ya, oke. Sekarang izinkan saya meluruskan, Bu, ya. Izinkan saya meluruskan. Jika Katolik menghormati Maria, maka penghormatan itu tidak lebih dari buah pemenuhan nubuat Injil. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dan dari semua penghormatan yang diberikan oleh Gereja Katolik kepada Maria, tidak ada yang bisa menandingi penghormatan yang Tuhan berikan kepada Maria dengan memilih ia sebagai bundanya. Ketika Yesus wafat, apa pesannya kepada muridnya? Inilah ibumu. Ibu, Bunda Maria itu adalah perawan, Bu. Ya, perawan sebelum dan sesudah melahirkan. Itu nubuat. Ada dalam kitab Yesaya. Anak darah mengandung dan melahirkan. Mengandung perawan, melahirkan perawan. Ibu, saya punya channel Clay, saya baru buat. Ibu boleh cek ya. Ada satu mujizat yang Tuhan tunjukkan di dalam kain kafan. Ya. Di dalam kain kafan itu Tuhan tunjukkan bagaimana kelahiran Tuhan Yesus yang ajaib melalui seorang perawan. Silakan Ibu lihat di channel Clay, kain kafan Yesus membuktikan kelahiran Tuhan yang ajaib melalui seorang perawan. Sekarang begini, Ibu, kalau Ibu punya anak seorang virgin dan semua kampung bilang dia tidak virgin, Ibu akan sakit hati, Ibu. Demikian pula dengan Yesus. Ketika Bunda Maria didatangi oleh malaikat Gabriel yang menyatakan bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak, Bunda Maria dalam statusnya sudah bertunangan dengan Santo Yusuf. Artinya kan dia sudah akan menikah. Mengapa dia harus heran dan bertanya, loh bagaimana itu mungkin terjadi? Oh enggak, ya pasti terjadi karena dia sudah menikah. Kalau Bunda Maria berkata begitu, artinya dia adalah seorang nazir, sama seperti para nabi yang lain. Nazir, dia seorang nazar, dia mempersembahkan keperawanannya untuk Tuhan. Bunda Maria tidak pernah bersetubuh dengan Santo Yusuf dan tidak pernah melahirkan anak-anak selain daripada Yesus. Terbukti ketika Yesus wafat di salib, tidak ada satupun adik Yesus. Terbukti ketika di bait Allah, Yesus hilang 3 hari. Bagaimana bisa Bapak dan Ibu meninggalkan rumah, membiarkan yang lainnya sendirian di rumah? Mana adik-adiknya kalau memang ada? Disebut saudara-saudara Yesus. Baik, Yesus Pak Clay, Pak Clay, maaf sebentar, ya. saya selesaikan. Pak Clay, maaf. Saya selesaikan dulu. Saya mau menjawab ini. Maaf, saya akan skat ini. Saya akan mengatakan ke Pak Clay begini aja. Pak Clay, silakan. Saya menghargai kalau Pak Clay masih mengatakan bahwa Maria itu adalah Bunda Suci, dia perawan sampai seumur hidup. Bukan saya mengatakan Bu, itu ada di dalam Injil. Saya juga, itu ada dalam Injil. Maaf Pak Clay, saya jangan berspekulasi Ibu untuk mengeluarkan Anda, karena saya hanya mau kasih tahu ke Pak Clay, bacalah Matius 13 ayat 55 sampai 56. Baca Lukas 2 ayat 7, ya. Kemudian baca Matius 1 ayat 18. Itu bukan saya yang mengatakan Pak Clay. Saya berbicara atas kebenaran firman Tuhan dan saya tahu bagaimana kejadian. Jadi kalau saya mempercayai firman Tuhan ini menurut apa yang Roh Kudus bukakan kepada saya, maaf Pak Clay, saya tidak sepaham dengan Anda. Ya, walaupun orang, kalau Anda mengatakan bahwa saya kayak menghina atau mengatakan itu maaf, itu buat saya tidak mau lagi, karena saya hanya mau menyembah kepada Allah yang benar. Saya tidak perlu pakai perantara, karena apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada saya, berdoalah seperti ini, Bapa kami yang ada di surga. Jadi apa yang diajarkan doa Bapa kami itu yang saya pegang. Saya tidak memegang penafsiran
Selain di dalam Alkitab, kebenaran yang ada di Alkitab ini, saya tidak mau percaya. Jadi tolong Pak Clay juga menghargai iman saya. Saya juga menghargai iman Pak Clay. Silakan, kalau Anda mengatakan bahwa itu mau membenarkan diri, silakan. Saya tidak bisa mempersalahkan juga Anda, karena itulah paham yang kamu terima. Kalau saya menerima paham yang baru yang Tuhan berikan, saya mempercayai Alkitab ini dari kitab Kejadian awal sampai akhir. Itulah petunjuk yang Tuhan berikan kepada saya, kompas kehidupan yang harus saya pegang. Kalau Bapak tahu bahwa di kitab Kejadian sampai Wahyu, tokoh utama yang dibicarakan di dalam Alkitab ini ada siapa? Yaitu hanya Yesus Kristus Tuhan. Jadi marilah kita meninggalkan azas-azas yang lama, doktrin-doktrin yang lama. Baca Alkitab. Kalau Pak Clay memang merasa marah kepada saya, maafkan saya. Saya dari Amerika, saya minta maaf kepada Pak Clay. Saya bisa memahami. Mungkin Pak Clay coba lembutkan hatinya, sampai seperti saya katakan tadi di Hosea 4, umatku binasa karena kurang berpengetahuan firman, karena orang itu menolak untuk dididik secara Alkitab. Nah, sekarang apa ayat yang tadi saya katakan di Matius 1 ayat 8, sebelum Maria hidup suami istri, sebelum Yusuf hidup suami istri. Dan kalau di Matius 13 itu dikasih tahu siapa nama-nama anak lain saudara Yesus kelahiran itu, maaf, itulah pengertian saya. Maaf Pak Clay, di sini kita jangan beradu gotot. Aku menghargai Pak Clay. Kalau punya paham yang berbeda dengan saya, Pak Clay juga harus menghargai apa pendapat saya menurut iman saya. Saya tidak mau menjelekkan. Maaf umat Katolik dimanapun Anda berada, saya minta maaf atas nama Henny Wong. Saya minta maaf kepada kalian semua. Saya tidak mau menyakiti hati kalian, tetapi saya mau mengajak kalian, saudara-saudaraku, kalian adalah umat pilihan Allah. Kalian adalah juga umat rajani Allah. Bagaimana Anda mempelajari itu? Dengan cara membaca firman. Jangan percaya dengan mulut saya. Jangan percaya dengan omongan saya. Jangan, percaya aja pada Alkitab. Buka Alkitab. Di Alkitab nanti Anda menemukan. Kalau Anda mengetahui rahasia ini, akan Anda mendapatkan jawaban. Begitu aja Pak Clay. Maaf, saya tidak mau berargumentasi lagi dengan Anda. Silakan. Ya, saya penutup. Sekarang saya penutup. Ya, Yesus mengajarkan kepada kita doa Bapa kami, itu betul. Tetapi ketika dia di ujung ajal, dia memberikan satu wasiat. Inilah ibumu. Ya, inilah ibumu. Ya, dan sudah jelas kesaksian Injil menyatakan dia adalah perawan. Tadi saya sudah katakan, saya tantang ibu, lihat saya punya ini channel, saya kasih bukti bahwa Yesus lahir dari kain kafan. Yesus membuktikan kelahiran Tuhan yang ajaib melalui seorang perawan, itu tertera di kain kafan ibu. Ya, kita harus menghormati orang sebagaimana dia patut dihormati. Ketika dia seorang nazir, dia sudah mempersembahkan kemurniannya, keperawanannya dia untuk Tuhan, dan ibu menyangkal itu. Ibu, ingat kata Yesus. Yesus menyebut, ini ibumu. Ibu tidak sedang menghormati Bunda Maria, ibu. Ya, itu saja dari saya sih. Oke, Terima kasih Pak Clay. Tuhan berkati. Terima kasih Pak. Tuhan berkati.